Hai para Niki user dan kaum ibu kaum yang punya 3 biji. Nah, CGI atau istilah lainnya itu adalah 3 dimensi di anime adalah sebuah dosa yang susah untuk diterima oleh para fans. Karena anime itu sendiri emang udah identik dengan animasi 2D-nya. Nah, tapi kok ada anime-anime yang malah pakai teknologi 3 dimensi? Tentunya terlepas dari dosa besar yang dilakukan anime-anime ini, ada beberapa anime yang udah menggunakan CGI tapi anime ini masih bisa dibilang bagus. CGI emang menjadi salah satu faktor kualitas anime ini buruk atau tidak. Tapi ada faktor lain juga yang membuat anime ini bagus atau tidak, seperti cerita anime, karakter, dan musik. Dan inilah anime yang dipenuhi dengan CGI tapi termasuk anime bagus. Tanpa basa-basi, Shinobi no Machidai wa Waru. Dorohedoro. Yap, mapa lagi. Ya, mapa gimana lagi kalau nggak 3D kan? Nah, hal itu juga tuh yang ada di dalam anime Dorohedoro. Salah satu anime adaptasi dari manga buatan Hayashida. Kalau lu coba lihat manganya, cakep banget men. Setiap detail darah luka itu bener-bener keren banget. Nah, hal tersebut tidak akan didapat di versi animenya. Walaupun begitu, antusias fans tentang anime ini ternyata masih banyak. Ceritanya ada sebuah kota, di mana, ya, seperti hukum alam, yang kuat akan memangsa yang lemah. Itulah kenapa karakter-karakter anime ini ada beberapa yang berbentuk hewan. Jadi kematian di dunia anime ini jadi hal yang biasa banget. Distrik ini juga salah satu tempat uji coba bagi para penyihir. Karena itulah mereka menganggap penghuni distrik ini hanyalah serangga yang bebas mau mereka apakan, bahkan menjadi bahan eksperimen. CGI anime ini di mana-mana coy. Dari kepala sampai scene orang berbicara yang cuma gerakin mulut saja make 3 dimensi. Tapi walaupun begitu, skor anime ini di My Anime List masih termasuk besar coy. Gak kayak anime yang numpang tenar nama bapaknya doang tuh. Beastar. Terus ada anime Beastar. Salah satu anime yang bisa membuat birahi lu naik cuma modal ngeliatin kelinci doang. Kalau bahas Beastar, sepertinya tak akan lepas dengan gerakan frame yang sangat kaku ya. Ya sesuai dengan tempat kalian bisa nonton anime ini, yaitu Netflix ya. Pilihan cuma ada 2 kalau dipegang Netflix. Pakai full CGI atau gerakannya 2 dimensi tapi kayak slideshow gitu. Nah, apa yang terjadi? Kayaknya Netflix itu pelit banget dengan budget deh. Ya lu sih beli pakai akun sharing. Gimana ya, emang jujur aja bagi gua harga Netflix per bulan itu mahal banget anjing. Mending beli Elite Pass Free Fire aja dah, anjing. Di dunia anime ini hewan pada hidup berdampingan dari herbivora sampai karnivora. Nah, karena perbedaan itulah ada sebuah kasus yang membuat hewan karnivora tertuduh. Nah, itulah yang dirasakan oleh karakter utama anime ini yang seekor serigala. Tapi karena anime ini bukan termasuk anime yang menjual adegan actionnya, jadi orang nonton anime ini fine-fine aja. Gak ada masalah, lagian karakter bukan manusia gitu tapi hewan. Coba kalau manusia pasti bakalan banyak mendapat kritikan. Inuyashiki. Balik lagi ke Mappa. Kayaknya kalau anime dari Mappa gak 3D itu berarti dunia tidak baik-baik saja ya. Walaupun 3D di anime ini sangat wajar sih kalau ada di dalam anime seperti ini coy. Ya walaupun gak semuanya ya, hanya scene-scene ketika karakter anime ini berubah saja. Ceritanya ada kakek-kakek yang tidak terlalu berguna. Kerja biasa saja, di keluarga pun dia cuma genep-genep doang gitu. Nah sampai dia ini mengalami kejadian yang membuat dia memiliki sebuah kekuatan super. Perubahan di dalam dirinya ini bisa membuat dia menjadi robot gitu ala-ala film Terminator coy. Nah ketika berubah inilah yang selalu menggunakan efek CGI. Dari perubahan biasa sampai pertarungan pun pakai CGI. Tapi tidak masalah karena gerakan tubuh si kakek berubah itu ya seperti gerakan mesin. Jadi gerakan kaku pun bakalan tetap terasa epic seperti mesin. Hanya saja 3D-nya itu nggak enak banget dipandang. Walaupun begitu skor anime ini masih terbilang bagus. Dan dari seluruh cerita adaptasi film, versi animenya saja yang paling bagus ceritanya coy. Sidonia no Kishi. Sedikit kecewa memang ketika awal nonton anime ini. Lah CGI semua, muka orang aja pakai CGI. Serasa kayak studio anime ini bener-bener kekurangan budget banget. Sidonia no Kishi adalah anime sci-fi pasca apokaliptik gitu, dimana umat manusia sehari-hari hidup dalam ketakutan akan dihancurkan. Tetapi mereka terus bertahan hidup di kapal besar yang dikenal dengan Sidonia. Nah fun fact-nya, memang studio Polygon Picture adalah studio yang selalu menggunakan CGI di anime-animenya. Tapi walaupun begitu, seri anime ini masih lanjut. Bahkan ya, sampai dijadikan movie. Karena memang CGI di anime ini sudah mendarah daging ya. Movie pun pakai penuh CGI coy kalau kalian tahu ya. Ajin.
Cerita menarik tentang manusia yang tidak bisa mati. Jadi di anime ini ada manusia yang tidak bisa mati. Nah, disebut dengan Ajin. Nah, ada beberapa Ajin yang berbaur dengan manusia. Karena memang mereka ini langka, manusia memberikan bounty yang tinggi untuk para Ajin. Nah, karakter utamanya ternyata adalah seorang Ajin. Dari sini dia mencoba bertahan hidup karena sekarang hidupnya ini selalu dicari oleh para pemerintah. Masih sama studionya dengan anime yang tadi saya sebutkan, yaitu Polygon Pictures. Anime ini benar-benar ketolong dengan cerita yang menarik. Dan jangan lupakan, musik di anime ini juga salah satu nilai plusnya. Untuk anime yang menggunakan 3D dan ratingnya masih di atas 7 sih, itu masih tergolong bagus lah ya. Houseki no Kuni, salah satu studio yang sama yang bikin anime Beastar. Tapi menurut gua emang gara-gara nama Netflix aja 3D-nya jadi kaku banget tuh Beastar. Soalnya anime ini nggak ada tuh embel-embel Netflix. Dan hasil 3D-nya pun masih cakep coy. Di masa depan ada sebuah kehidupan yang disebut dengan Houseki. Mereka ini menghuni bumi dan berjuang melawan orang bulan yang selalu saja menyerang para penghuni bumi. Menurut gua, dibandingkan dengan semua anime-anime 3D, anime ini doang yang paling tinggi skornya. Bisa sampai 8. Dan kalau lu lihat spontan saja, lu nggak bakalan ngarep kalau anime ini bakalan bagus. Tapi anggapan lu itu bakalan salah kalau lu tahu cerita anime ini. Ditambah walaupun menggunakan CGI, gerakan-gerakan karakternya pun nggak terlalu buruk. Nggak separah anime-anime yang lainnya yang menggunakan CGI. Dragon Ball Super Superhero. Jujur gue agak kecewa banget ketika ngeliat teaser anime ini dirilis. Karena ngapain Toei bikin anime movie yang termasuk anime yang sangat besar, animasinya pakai CGI. Ini movie loh men, sekelas Toei yang bisa bikin anime One Piece yang setiap minggu rilis bisa bagus banget gitu. Sedangkan berbarengan dengan anime One Piece Red yang gila visualnya coy. 2D-nya itu keren parah. Isinya musik semua lagi, musik-musik mahal. Sampai gua sempat mikir, waduh nih Dragon Ball jadi anak tirinya si Toei ini ya. Serasa dana dari Toei ini kebuang sama anime One Piece semua gitu. Tapi walaupun begitu, cerita Dragon Ball Superhero ini gak jelek-jelek amat. Dan animasinya pun bukan 3D murahan gitu. Anggap aja kayak lu nonton cutscene game Dragon Ball PS2 atau PS3 gitu. Nah, saking parahnya ada beberapa reviewer yang memberikan skor Dragon Ball ini malah lebih bagus dari One Piece Red. Waduh, itu sih gue nggak ikut-ikutan lah ya. Masalahnya One Piece Red itu menurut gue bagus, tapi sayangnya kebanyakan lagu, udah itu doang sih. Kalau secara animasi sih ya One Piece Red masih bagus banget sih kalau dibandingkan dengan Dragon Ball Super ini. Nah, itulah anime-anime yang menggunakan CGI yang mungkin kalau kita lihat pasti bakalan jelek karena anime itu menggunakan full CGI. Tapi ternyata hasilnya bagus guys, dan banyak fans yang menyukainya. Menurut kalian mana nih anime-anime yang menggunakan CGI tapi hasilnya bagus? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusuf, sampai jumpa di next episode.